Konsep lillah adalah konsep melakukan dan menyerahkan perbuatan hanya untuk Allah. Semangat lillah akan erat terkait dengan niat ikhlas seseorang dalam melakukan perbuatan yang tertanam di dalam hati. Semakin tinggi kadar ikhlas yang dimiliki, semakin tinggi pula kadar lillah yang dimiliki. Perjuangan menyebarkan ajaran Islam tanpa dibarengi semangat lillah sama saja dengan menyerahkan diri kita pada kondisi riya, sum'ah dan penyakit hati lainnya. Para salafus sholih dalam menyebarkan ajaran Islam dan menolong agama Allah, senantiasa tidak mengharapkan imbalan apa-apa, mereka melakukannya semata-mata karena Allah, dan hanya untuk mencari keridhaan Allah. Dalam hidup bermasyarakat, mereka senantiasa mengedepankan nilai-nilai lillah. Ketika mereka membenci seseorang atau mencintainya, itu bukan karena dorongan emosi dan nafsu memburu dunia. Cinta dan benci mereka terhadap sesuatu, itu semata-mata karena Allah. Dalam sebuah hadis dijelaskan, orang dianggap memiliki iman kuat, ketika ia sudah mampu menempatkan rasa cinta dan bencinya, semata-mata karena Allah. Maka jika seseorang menyembah Tuhannya, baik jin maupun manusia, hanya untuk mendapatkan pahala dan melalaikan mencari keridhoannya, maka ia telah keluar dari jalan ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah berfirman, "Apakah engkau berbuat suatu amal hanya untukku?" Musa menjawab, "Ya wahai Tuhanku. Sholatku, puasaku, sedekahku dan yang lainnya, itu hanya untukmu." Allah Ta'ala menjawab, "Tetapi Musa, apakah engkau pernah mencintai seseorang karena aku, dan membencinya karena aku pula?" Seketika itu juga Nabi Musa mengerti, bahwa cinta karena Allah dan benci karena Allah itu merupakan amal yang paling utama. Ali bin Al-Husain berkata, "Tidak ada dua orang yang bersahabat atas dasar ketaatan kepada Allah, kecuali mereka akan terpisah atas dasar ketaatan kepada Allah juga." Yusuf bin Asbat berkata, "Jika kalian mendatangi pemimpin, janganlah engkau menghususkan doa untuk mereka, karena mereka telah memerangi Allah dan Rasul-Nya, berdoalah hanya untuk umat Islam. Karena apabila mereka orang Muslim, mereka juga akan mendapatkannya." Abdullah bin Mas'ud berkata, "Apabila engkau berteman dengan seseorang, janganlah engkau bertanya tentang kecintaan dia kepadamu, tetapi lihatlah apakah isi hatimu dan hatinya sama, karena apa yang ada padamu ada juga pada dirinya." Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Jika ada seseorang melakukan suatu amalan baru, bid'ah, lalu saudaranya tidak berani menegurnya, maka rasa cinta yang timbul di antara keduanya bukan lahir karena Allah. Cinta yang tumbuh karena Allah, akan menumbuhkan kemarahan ketika ajaran agamanya dikhianati." Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Pada hari kiamat, akan ada seorang hamba dihadapkan kepada Allah Azza wa Jalla, lalu Allah berfirman kepadanya, 'Apakah engkau mencintai seorang teman karena aku, sampai aku memberikannya untukmu?' Cintailah orang-orang syolih, ambillah tempat dan berteduhlah di hatinya, karena pada hari kiamat mereka memiliki tanah air untuk para pengikutnya, tempat berteduh." Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Bersikap tegaslah kalian kepada orang-orang fasik, karena itu akan mendekatkan diri kalian kepada Allah." Bersikap tegas kepada orang fasik itu perlu. Orang fasik, sikap dan perbuatan mereka selalu menyimpang dari ajaran Islam. Namun cara yang digunakan bukan dengan tindakan dohir, karena itu tidak pantas dengan predikat ulama yang melekat. Mendoakan dan mengajak mereka kembali pada Ilahi adalah cara yang terbaik. Sebagaimana Allah berfirman, "Ajaklah mereka pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan ajakan-ajakan yang baik." Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya seseorang tentang masalah takziah, "Bolehkah kita bertakziah kepada orang fasik yang meninggal dunia?" Sufyan Ats-Tsauri menjawab, "Tidak." Pada suatu waktu Al-Fadil bin Iyad teringat Abu Bakar dan Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhuma, lalu ia menangis mengingat keduanya. Ia sangat menyayangi Muawiyah. Dan ia berkata, ia adalah ulama besar dan telah diuji dengan kecintaan dunia, tapi ia dapat menjaga dirinya. Saya mengatakan, mereka itulah orang-orang yang telah membawa dunianya untuk sampai kepada tujuan akhirat. Al-Hasan Al-Basri berkata, barang siapa mengaku mencintai seseorang karena Allah tetapi tidak membencinya ketika ia berbuat maksiat, maka pengakuannya adalah kebohongan besar. Muhammad bin Al-Hanafiyah berkata, barang siapa mencintai ahli neraka karena kebaikan yang tampak darinya, maka Allah akan memberi pahala atas perbuatannya itu.
Dan barang siapa membenci ahli surga karena keburukan yang tampak darinya, Allah juga akan memberinya pahala atas perbuatannya itu. Ahmad bin Harab berkata, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hati seseorang kecuali ia dapat bergaul dengan orang-orang solih dan mengikuti perbuatan mereka. Tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya bagi seseorang kecuali ia bergaul dengan orang-orang fasik dan mengikuti perbuatannya. Yahya bin Muad berkata, wali Allah adalah wangian di muka bumi. Jika para murid mencium bau dan wanginya sampai ke hati mereka, mereka pasti akan rindu kepada Tuhan mereka. Wahai saudaraku, renungkanlah kondisimu sekarang. Apakah engkau sudah mencintai seseorang karena Allah? Apakah engkau telah membenci seseorang karena Allah? Atau engkau sedang terjebak dalam kendali hawa nafsu, sehingga engkau bertindak karenanya juga? Jika demikian, tangisilah dirimu sebelum engkau ditangisi orang lain. Perbanyaklah istighfar pada waktu pagi dan petang. Menjunjung tinggi kehormatan agama adalah tanggung jawab setiap pemeluknya. Kehormatan agama harus berada di atas kehormatan pribadi. Menegakkan kebenaran memang pahit, tetapi akhir yang didapatkan adalah kemanisan. Para salafus solih adalah generasi yang meletakkan ajaran agama dan kehormatan umat Islam di atas segalanya. Mereka mencintai kebaikan dan menyebarluaskannya kepada umat. Tindakan mereka tidak lain dari realisasi konsep amar ma'ruf nahi munkar, dan itu merupakan salah satu bentuk syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, tidak seorang muslim pun memiliki hak atas muslim lainnya, bisa jadi muslim yang lemah adalah kuat dan besar di sisi Allah. Abdullah bin Abbas berkata, perbuatan baik yang paling utama adalah memuliakan teman duduknya. Ia melihat Ka'bah lalu berkata, sesungguhnya Allah telah menghormatimu, meninggikanmu dan memuliakanmu, tetapi orang mukmin memiliki kehormatan lebih besar darimu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikrimah berkata, jangan sekali-kali kamu menyakiti ulama, sebab siapapun yang menyakitinya, ia telah menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang mukmin lebih mulia di sisi Allah dibandingkan sebagian malaikatnya. Hatim bin Asyam pernah ditanya, mengapa tangan seorang mukmin yang mencuri harus dipotong ketika ia mencuri 5 dirham, padahal dendanya adalah 500 dinar. Ia menjawab, sebab ia telah membuka tutup perbuatan keji dan meninggalkan kehormatannya. Wahai saudaraku, renungkanlah dirimu, apakah engkau telah menjunjung kehormatan kaum muslimin? Atau menghina dan mencaci maki kehormatannya? Janganlah engkau termasuk ke dalam golongan orang-orang fasik. Mohonlah ampun kepada Allah.